Bu Sri, jadi bisa diceritakan bagaimana saat itu kondisi almarhum Pak Amiluddin ketika merekam KTP elektronik. Seperti apa kondisinya almarhum saat itu, Bu Sri? Iya, pada saat itu kondisi almarhum sebelum saya bawa ke Capil itu sudah agak kan, terus dan waktu Capil untuk rekaman KTP dan pada saat itu sempat selesai rekaman. Itu Bu Sri, mohon maaf. Bu Sri, mohon maaf. Saya izin untuk potong. Bisa sambil nanti dibenarkan juga posisi mikrofonnya. Jadi kami ingin klarifikasi saat itu kondisi almarhum sudah baikan sehingga Ibu Sri dan keluarga membawanya ke Dinas Dukcapil untuk perekaman KTP seperti itu, Bu Sri. Iya, karena kebetulan siang itu Pak, saya ketemu dengan dokter dan saya tanyakan, Dok, bagaimana kondisi Pak Amiluddin ini? Sempat pada saat itu dokter kemudian memeriksa dan diagnosa dokter juga, apalagi namanya, dia mengatakan sudah agak baikan sedikit karena waktu dibawa ke rumah sakit itu agak keras perutnya, tapi setelah beberapa hari di rumah sakit itu sudah agak lembek sedikit perutnya, dan pada saat itu dokter juga mengatakan disarankan juga untuk jalan-jalan. Ya, dan pada saat itu juga saya tanyakan ke dokter, Dok, bagaimana sebenarnya kondisinya ini Pak Amiluddin? Menurut diagnosa dokter mengatakan Pak Amiluddin ini tidak terlalu parah penyakitnya, cuman ada cairan di ususnya. Ya, terus saya katakan lagi, Dok, selanjutnya kira-kira bagaimana? Dia mengatakan sebenarnya tidak bisa juga dari jalan operasi, bisa menunggu juga semua cairan yang kan disedot sudah beberapa hari itu di rumah sakit, disedot memang yang cairan dari ususnya itu, tapi membutuhkan waktu lama. Terus saya katakan, bagaimana Dok kalau misalnya saya menunggu sampai cairannya ini keluar semua? Saya ini berlaku umum di rumah sakit karena tidak ada BPJS. Terus dokter mengatakan bisa juga dengan jalan operasi, tapi saya katakan, kan saya umum Dok, bagaimana kalau misalnya operasi kan biayanya mahal. Terus dokter mengatakan iya mahal. Terus saya katakan, kalau misalnya Dok ini saya menunggu sampai semua cairannya keluar, beberapa hari lagi saya di rumah sakit. Terus dokter menyarankan bisa diurus BPJS-nya dulu. Bu Sri, saya sampaikan di situ. Baik, Bu Sri, kalau pernyataan yang dari rumah sakit soal ditawarkan juga, karena kan kalau mengurus BPJS tadi beresiko Bapak katanya kondisinya menurun, yang ditawarkan juga untuk pembuatan surat keterangan tidak mampu, apakah sudah dikomunikasikan, Bu Sri? Iya, memang sebelumnya pihak rumah sakit kemudian menyarankan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Dan pada tanggal 14, ya sehari sebelum almarhum meninggal, itu saya uruskan Pak. Saya uruskan surat keterangan tidak mampunya. Iya, karena waktu hari Senin, ya karena sebenarnya waktu kalau tidak salah hari Sabtu atau Minggu diarahkan untuk mengurus, tapi karena hari Minggu kan hari libur, makanya saya menunggu hari Senin untuk mengurus SKTM-nya itu. Akhirnya satu hari pagi saya mengurus, siangnya saya langsung ke rumah sakit dan saya perlihatkan ke perawatnya. Perawatnya mengatakan silahkan ke dinas sosial dulu karena mau dicek dulu apakah terdata atau tidak. Pada saat itu juga saya ke dinas sosial. Sampai dinas sosial ternyata dicek datanya tidak ditemukan, dan pada saat itu juga saya meminta
meminta petunjuk kira-kira apa yang harus saya lakukan lagi karena yang bersangkutan ini tidak terdaftar. Kemudian pihak dinas sosial mengarahkan saya ke Basnas. Ya, pada saat itu juga saya ke Basnas, saya komunikasikan. Kemudian pada saat itu pihak Basnas juga menyampaikan bahwa beliau siap membantu, ya Basnas siap membantu, tetapi tidak bisa sepenuhnya. Ya, artinya bagi dua dengan rumah sakit, tapi setelah penindakan, Pak, seperti itu. Jadi kapan Ibu dan keluarga memutuskan ketika surat keterangan tidak mampu ini sangat panjang, urusannya sangat panjang prosesnya, kapan memutuskan mengurus BPJS merekam KTP, Bu Sri? Iya, saya memutuskan untuk mengurus BPJS pada hari meninggal juga almarhum Pak, pada saat saya keluar dari rumah sakit. Iya, karena saya berpikir tinggal lagi di rumah sakit dengan melihat kondisi ekonomi keluarga kami yang tidak mencukupi, sehingga saya meminta untuk keluar. Ya, saya juga sebenarnya tidak memaksakan diri untuk keluar, tetapi karena dokter Jun juga pada saat itu mengatakan kondisinya pasien ini tidak terlalu parah, ya makanya juga kami berpikir kita bawa pulang saja sambil menunggu BPJS-nya terbit, baru kita bawa lagi kembali ke rumah sakit. Pada saat itu juga, ya dokter juga tidak terlalu melarang untuk keluar, ya makanya juga kami bawa keluar pasien. Pada saat itu juga ketika kami keluarkan pasien, ya terlalu banyak juga prosesnya, Pak. Karena kebetulan saya sendiri yang koordinasi langsung lagi dengan Capil pada saat itu, saya langsung menghadap, ya saya langsung menghadap bahwa ini apakah bisa langsung saya melakukan perekaman tanpa saya antri dulu. Tapi alhamdulillah kasus ini, Bu Sri, kasus ini tentu menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian pemerintah. Bu Sri, bagaimana birokrasi yang diperlukan singkat karena di saat darurat, tapi nyatanya Bu Sri sudah menempuh berbagai cara dan memang BPJS diurus, surat keterangan tidak mampu juga diurus, tapi nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi kami sampaikan duka cita mendalam, semoga Ibu Sri dan juga keluarga diberikan kesabaran dan kekuatan. Terima kasih Bu Sri Suryani Ningsi telah berbagi waktu bersama kami di tengah rasa dukanya dalam program Kompas Petang. Terima kasih. Sehat selalu Bu Sri.